Saelemaekers akui turut membantu Charles De Ketelaere beradaptasi di luar lapangan. Pemain sayap AC Milan Alexis Saelemaekers mengaku telah turut membantu proses adaptasi Charles De Ketelaere di luar lapangan. Pemain sepak bola Belgia itu juga menyebut persaingannya di sayap kanan dengan Junior Mesias tidaklah menjadi masalah. Saelemaekers mencetak gol pertamanya di Liga Champions dalam debut musimnya di kompetisi melawan RB Salzburg pekan lalu. Semua orang bermimpi mencetak gol Liga Champions, dan ketika Anda mencapai itu penting, kata pemain berusia 23 tahun itu. Apa pendapatnya tentang persaingan melawan Junior Mesias? Sangat penting untuk memiliki seseorang yang dapat menggantikan Anda. Saya termotivasi untuk melakukan semua yang saya bisa untuk menjadi starter. Tetapi pada akhirnya terserah pelatih. Ada pemain kuat di klub papan atas dan ada persaingan, tidak masalah. Setiap pertandingan penting. Kami tidak melihat apa yang dilakukan Dinamo. Kami ingin bermain di level kami dan tim terbaik akan menang. Bagaimana rekan senegaranya De Ketelaere menatap di San Siro? Charles telah beradaptasi dengan baik. Dia tenang dan memiliki kepercayaan diri. Saya telah membantunya dengan masalah di luar lapangan, yang merupakan masalah paling rumit ketika Anda datang dari luar negeri. Dia adalah pemain hebat dan saya yakin dia akan membantu tim, ungkap dari Saelemaekers. Kata Oliver Giroud soal pemecatan Tuchel dan kiper Arsenal di IPL. Oliver Giroud berbicara soal isu-isu terkini yang sedang terjadi di Premier League. Penyerang asal Prancis itu memberikan komentar terkait pemecatan Thomas Tuchel dan juga kiper Arsenal di musim 2022-2023 ini, sebelum hijrah ke Serie A untuk membela AC Milan di tahun 2021 lalu. Oliver Giroud tercatat hampir satu dekade bermain di Liga Inggris dengan membela Arsenal serta Chelsea. Bersama Arsenal, Giroud bermain selama 6 musim dari tahun 2012 dan sukses menceploskan lebih dari 100 gol bagi tim asal London Utara itu. Sementara bersama Chelsea, ia memang cuma bermain selama 3 musim saja dari tahun 2018 hingga 2021. Namun bersama The Blues, Giroud sukses meraih sederet trofi bergengsi mulai dari Liga Champions, Liga Eropa hingga Piala FA. Ketika menghadiri balapan FI di GP Monza akhir pekan lalu, Giroud diwawancarai oleh Sky Sport News dan ditanya seputar kedua bekas klubnya tadi. Penyerang asal Prancis ini dimintai komentarnya terkait pemecatan yang baru saja menimpa bekas bosnya di Chelsea dulu, yaitu Thomas Tuchel. Ini adalah bagian dari sepak bola, menjadikan karena saya pikir Thomas Tuchel sudah melakukan pekerjaan yang hebat, ucap striker 35 tahun itu. Giroud kemudian diminta komentarnya soal kiper Arsenal di musim ini yang cukup menjanjikan bersama manajer Mikel Arteta. Saya masih menyaksikan The Gunners. Saya pikir ini akan menjadi tahun yang menarik untuk mereka. Lanjut dari Giroud. Saat ditanya apakah Mikel Arteta bisa membawa Merem London finish 4 besar musim ini, Giroud dengan yakin mengatakan, "Ya, tentu saja. Saya harap mereka bisa melakukan itu." Tutup dari Oliver Giroud. Dida ungkapkan, Maignan adalah pewaris saya. Kepergian Gianluigi Donnarumma pada musim panas tahun lalu telah menimbulkan luka dan amarah mendalam bagi fans AC Milan. Saat klub sedang bangkit, kiper timnas Italia itu justru pergi secara gratis dan menolak proposal yang telah diajukan oleh klub yang telah membesarkan namanya. Namun luka dan amarah Milanisti dengan cepat terobati setelah Paolo Maldini dengan cepat mendatangkan Mike Maignan sebagai penggantinya. Kala itu Rossoneri menebusnya dari Lille seharga 15 juta euro. Maignan sempat diragukan bakal bisa menggantikan ketangguhan Donnarumma di bawah mister gawang Milan. Namun kiper Prancis pada akhirnya tidak hanya berhasil menggantikan, namun juga melampaui performa Donnarumma. Itu terbukti dengan gelar Scudetto di musim perdananya di Italia.
Nelson Dida yang musim lalu menjawab pelatih kiper Milan tahu betul betapa hebatnya kualitas Mike Maignan. Bahkan legenda Brasil itu tanpa ragu menyebut bahwa penjaga gawang Prancis itu adalah pewarisnya. Ya, Maignan adalah pewarisku. Saya melatihnya selama setahun. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami sepak bola Italia. Tetapi dia memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain, ucap Dida kepada Sport. Kami tahu kami memiliki kiper dengan potensi besar di tangan kami, tetapi tahun lalu di Milan dia telah tumbuh lebih besar lagi. Dia melakukannya dengan sangat baik dengan seragam rossoneri. Derby sekali lagi membuktikan nilainya, tetapi bahkan tahun lalu penyelamatannya berkontribusi pada kemenangan Scudetto AC Milan. Saya senang untuknya karena dia terus menunjukkan keinginan besar untuk menang. Juga dalam hal ini ia bukan penjaga gawang seperti yang lain. Bisakah Maignan menjadi Dida yang baru? Jelas. Ia memiliki semua kualitas untuk mempertahankan seragam ini dengan hati seperti yang saya lakukan dan menang. Tahun lalu dia sudah memenangkan kejuaraan pertamanya, tapi saya yakin dia bisa berkembang lebih jauh dan menang banyak seperti yang saya lakukan, ungkap dari Nelson Dida. Divock Origi mulai menjelma jadi the next Fernando Torres di AC Milan. Jurnalis bernama Alvise Cagnazzo mengklaim AC Milan mulai berpikir merekrut Divock Origi adalah sebuah kesalahan dan melihat sang striker kini berpeluang mengikuti jejak Fernando Torres. Dalam beberapa bursa transfer pemain belakangan ini, Milan terus memburu pemain baru, khususnya pemain di posisi striker. Milan kemudian bisa membayang Origi pada musim panas tahun ini. Ia direkrut dari Liverpool secara gratis. Sayangnya performa Origi sejauh ini belum memenuhi ekspektasi. Ia belum bisa main full 90 menit dan lebih sering cedera. AC Milan di masa lalu pernah mendapat zonk saat memboyong striker. Salah satunya adalah kala memboyong Fernando Torres di Chelsea. Menurut Alvise Cagnazzo, ada indikasi bahwa Divock Origi kini berpeluang menjadi penerus striker zonk seperti Fernando Torres. Ia juga mengklaim Milan kini mulai merasa mereka membuat keputusan yang salah untuk merekrut pemain asal Belgia itu. Milan mungkin mulai berpikir bahwa mereka melakukan kesalahan dengan merekrut Origi, yang menjadi salah satu klub dengan pendapatan tertinggi saat ini. Ada risiko besar bahwa Origi bisa gagal seperti Javi Moreno, Jose Mari, Patrick Kluivert, dan Fernando Torres. Cetus dari Alvise Cagnazzo, paham alasan Liverpool lepas Origi seperti disebut sebelumnya. AC Milan mendapat Divock Origi secara gratis. Pasalnya Liverpool memilih untuk tidak memperpanjang kontrak pemain berusia 27 tahun itu. Dan sekarang Alvise Cagnazzo menyebut bahwa Origi telah membuat Stefano Pioli tak terlalu berharap banyak kepadanya. Ia juga mengklaim Pioli akhirnya paham apa alasan Liverpool melepasnya secara cuma-cuma. Perasaannya adalah bahwa Origi yang diragukan untuk pertandingan Liga Champions di hari Rabu melawan Dinamo Zagreb telah kehilangan kesempatan untuk mengesankan Pioli. Bos Milan mulai mengerti persis mengapa striker itu dibiarkan bebas meninggalkan Liverpool. Cetus dari Cagnazzo. Seperti diketahui, AC Milan merekrut Fernando Torres pada musim panas 2014 silam. Saat itu ia dipinjam dari Chelsea. Milan kemudian mempermanenkan servis Torres pada Januari 2015. Akan tetapi setelah resmi jadi pemain rossoneri, beberapa hari kemudian ia langsung dipinjamkan ke Atletico Madrid. Dan setahun kemudian pindah ke permanen ke klub La Liga tersebut. Selama di Milan, Torres cuma bermain sebanyak 10 kali saja. Ia juga hanya mencetak 1 gol saja.